Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para masyayikh, tokoh masyarakat, para sepuh takmir masjid ya Haji Khalil Usman, juga pemirsa media sosial yang senantiasa kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah awali kita pertemuan pada malam hari ini dengan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah atas segala nikmat, limpahan taufik hidayah wonten ing dalem menika kita, atas izin Allah kita semuanya, keluarga kita semua, anak cucu kita semuanya, tetangga kita semuanya, sahabat-sahabat kita semuanya, nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat pertolongan saking ngarsan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama nanti langkung-langkung napa niku wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman kabeh, eling-eling wong kang padha iman kabeh. In ja'akum lamun teka ing sira kabeh sapa fasikun wong kang fasik, binaba'in kelawan cerita, kelawan khabar, fatabayyanu mongko mertelano sira kabeh, antusibu yento tumiba sapa sira kabeh kauman ing satu kaum, bijahalatin hale kelawan ora weruh, fatusbihu mongko dadi sapa sira kabeh ala ma fa'altum ing atase barang kang wis agawe sapa sira kabeh nadimin, iku padha getun kabeh. Ayat 6 Allah turunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Al-Walid bin Uqbah. Waqad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Al-Mustaliq. Ketika itu Rasulullah Kanjeng Nabi ngutus Al-Walid bin Uqbah di zaman jahiliyah. Nggih waktu niku ngutus supados datang ke Bani Mustaliq untuk meminta atau mengambil zakat. Lah, Uqbah atau Al-Walid bin Uqbah saat itu lagi satron, lagi boten rukun. Tepat tukaran maksudnya ngoten. Al-Walid bin Uqbah yang diutus oleh Rasulullah untuk datang ke Bani Mustaliq untuk nagih zakat, karena Walid bin Uqbah itu lagi satru, lagi boten nyopo, lagi crash, lagi ada masalah, maka Al-Walid bin Uqbah boten melaksanakan perintah daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid bin Uqbah nyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Bani Mustaliq tidak mau bayar zakat. Padahal Al-Walid bin Uqbah belum nyampe ke sana. Ternyata Al-Walid bin Uqbah menyampaikan kepada Rasul dengan kebohongannya,
bahwasanya Bani Mustalik tidak mau membayar zakat. Akhirnya Rasulullah mau memeranginya karena nggak mau bayar zakat. Kalau sekali Nabi mau diperangi, makalah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian fasik, seorang fasik dengan membawa kabar, dengan membawa berita, maka fatabayyanu. Bahasa Indonesianya klarifikasi dulu, selidiki dulu kebenarannya. Kabar yang kita dapat sahih atau betul, benar atau salah. Masya Allah. Jadi kalau Rasul Malik ketika datang seseorang membawa kabar kepada kita, sayugjanya diselidiki dulu, klarifikasi dulu, benar atau salah. Fatabayyanu, tabayyun. Bahasa Indonesia, bahasa Arab tabayyun dulu. Jadi kalau panjenengan mengambil pelajaran pada malam hari ini, ketika ada seseorang datang kepada kita membawa kabar, itu loh si fulan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, jangan langsung dipercaya. Jangan langsung dipercaya, jangan langsung dipercaya, karena boleh jadi kabar yang dibawa itu bohong. Ini buktinya ketika Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah agar datang kepada Bani Al-Mustalik untuk menagih zakat, ternyata nggak disampaikan. Bahkan Al-Walid bin Uqbah menyampaikan kepada Rasulullah, Bani Mustalik tidak mau membayar zakat, sampai Rasulullah mau memeranginya. Hati-hati. Antusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lah, ketika kula panjenengan langsung dipercaya, langsung ketika mendapatkan khabar ditelan mentah langsung diterima, akhirnya napa? Antusibu qauman bijahalatin, maka akan terjadi peperangan. Seperti ini Rasulullah ketika mendapatkan khabar mau diperangi Bani Mustalik karena enggak mau bayar zakat. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalau terjadi seperti itu, ala ma fa'altum nadimin, akan menyesal atas perbuatan yang kalian lakukan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa arsala sallallahu alaihi wasallam ilaihim ba'da 'udihim ila biladihim khalidan falam yara fihim illa at-ta'a wal khair fa akhbar an-nabi bidzalik. Setelah itu, setelah kejadian seperti itu, Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Khalid untuk menyelidiki Bani Mustalik. Nah, ternyata Al-Khalid tidak melihat kaum Bani Mustalik di dalam negaranya kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal baik. Fa akhbar an-nabi, kemudian dikabarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabar yang dibawa oleh Al-Walid bin Uqbah tidak sesuai dengan faktanya. Ini contoh. Jadi kalau panjenengan pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu, kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah. Karena sering terjadi salah khobar, salah kabar, itu bisa menjadi fatal. Seseorang bisa bertengkar, bisa bercerai, bahkan keluarga suami istri bisa bercerai gara-gara berita yang bohong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
Wa'lamu lan ngawruh sira kabeh anna fikum satamna ing dalem sira kabeh Rasulullah sapa Rasulullah lau yuti'ukum lamun anut sapa Rasulullah kum ing sira kabeh fi katsirin dalem wong akeh minal amri sange perkara la anittum moko yaktitu sapa sira kabeh. Ketahuilah dari Gusti Allah bahwasanya Rasulullah fala taqulu al-batil fa innallaha yukhbiru bil hal. Maka jangan sekali-kali berkata yang batil karena Allah Subhanahu wa taala yukhbiru bil hal. Allah Subhanahu wa taala dengan seketika itu memberikan kabar kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak bisa dibohongi. Pasti kalian Gusti Allah akan diberi kabar lewat malaikat Jibril. Lau yuti'ukum fi katsir minal amri la'anittum. Andai kata Rasulullah itu mengikuti kepada kalian minal amri dari suatu perkara apa? Alladzi tukhbiruna bihi ala khilafil waqi'. Andai kata Rasulullah mengikuti kepada kalian, mengikuti masalah perkara yang dikabarkan kepada Rasulullah, maka yang dosa adalah kalian la'anittum. Maka kalianlah yang menanggung dosanya. Sampai kacingnya perang Rasulullah ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi walakin Allah lan tetapi sabda Gusti Allah habbaba iku nyenengaken sapa Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh al imana ing iman wa zayyanahu lan maisi menghiasi sapa Allah ing iman fi qulubikum ing dalem pira-pira atine sira kabeh. Tetapi Allah niku seneng untuk nopo habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala untungnya Allah Subhanahu wa taala niku lebih cinta kepada kalian dengan memasukkan iman di dalam hati panjenengan semua, dengan menghiasi di dalam hatinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa karraha lan nyengitaken sapa Allah ilaikum mari sira kabeh al-kufra ing kekufuran wal fusuqa lan kefasikan wal isyana lan ing duraka. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat sengit kepada kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan, kemaksiatan. Mila Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang kula panjenengan cinta napa niku iman, di mana kula panjenengan wonten iman, berarti itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah cinta menyenangkan tiba-tiba kula panjenengan memenuhi atau menghiasi hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habbaba wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Hati seseorang benci terhadap kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan, itu juga Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang itu benci atau tidak senang terhadap kekufuran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ulaika humur rasyidun. Ulaika utai mungkunu wong mau kabeh hum yaiku utawi ulaika ar-rasyiduna iku wong-wong kang padha nampa pituduh ai at-sabituna ala dinihim. Mereka itulah sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan iman, benci kepada kekufuran, yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah pituduh saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadlan krana kanugrahan
krana kautamaan minallahi saking Allah subhanahu wa ta'ala wa nikmatan lan nikmat. Ya. Adanya seperti itu wontene tiyang cinta iman benci kemunafikan benci kekufuran itu adalah kanugrahan, kenikmatan atau kelebihan atau sebuah keutamaan nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala Allah alimun iku zat kang ngawruhi, hakimun tur zat kang wicaksana. Allah Subhanahu wa taala alimun mahadat mengetahui terhadap mereka semua, hakimun fi in'amihi alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana terhadap nikmat yang Allah berikan atas mereka. Wa in ta'ifatan minal mu'minin wa in ta'ifatan minal mu'minin iktatalu faslihu bainahuma fa in bawat ihdahuma 'ala al-ukhra wa in ta'ifatani lalamun ono sapa rong golongan minal mu'minina saking wong-wong kang padha iman kabeh iktatahu paten binaken sapa al-mu'minin fa aslihu mongko ndamekno sira kabeh bainahuma ing antarane karone ifatan dua kelompok. Fa imbawat mongko lamun lacut fa imbawat mongko lamun lacut sapa hidahu masalah sucine taifatani alal ukhra ing atase liya faqatilu mongko perangon sira kabeh allati tabghi ingkang latus sapa allati hatta tafi'a hingga bali sapa allati ila amrillahi maring perkarane atau perintahane Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatan minal mu'minin, jika terjadi dua golongan dari orang-orang mukmin saling membunuh, saling bertikai, saling bermusuhan, maka fa'aslihu, damaikan di antara mereka berdua. Saat itu ada di zaman Rasulullah anna nabiyya, ini ayat diturunkan fi qadiyatin hiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiba himaran wa marra ala ibni Ubay fabala al-himar fasadda ibnu abi anfahu faqala ibnu Rawahah wallahi la bawlu himarihi atyabu rihan min miskik. Jadi ketika itu Rasulullah sedang naik himar. Himar niki keledai. Keledai niki lebih besar dari kambing, lebih kecil daripada kuda. Itu keledai. Rasulullah ketika menunggangi keledai wa marra ala ibni Abi Ubay, dan melewati atas ibnu Ubay fabala al-himar, kemudian keledai itu kencing, pipis, fasadda ibnu Ubay anfahu, kemudian ibnu Ubay ini memotong hidungnya dirusak kali ibnu Ubay. Maka berkata ibnu Rawahah, wallahi, demi Allah, kencingnya himar ini lebih harum, lebih indah, lebih harum daripada misik minyak, lebih harum daripada miskika, daripada misikmu. Fakana baina qaumihima, akhirnya terjadi pertengkaran. Ikut ceritanya ayat ini diturunkan, asbabun nuzulnya, sebab diturunkan ayat ini ketika itu ada terjadi pertikaian masalah himar nikosin pipis. Ketika pipis, ini langsung dirusak.
Jawab, wallahi kencing atau air kencingnya himar ini itu lebih harum daripada misi kamu. Diwakili oleh ironis himar maka damaikan di antara keduanya bainahuma fa in gawat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi ketika dua golongan ini saling bertikai, saling membunuh, maka ingatkan apapun itu diislah, didamaikan. Tapi ketika ada salah satu dari golongan itu baghat, lacut, bangkang, maka faqatilu, perangi golongan yang membangkang itu hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perkara yang hak. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adl waqsitu innallaha yuhibbul mu'minin. Fa in fa'at maka lamun bali sapa allati fasli mongko ndamekno sira kabeh bainama ing antarane karone taifatani bil adli kelawan adil. Nah, fa in fa'at, ketika mereka sudah kembali kepada jalan Allah, mau berislah, mau berdamai, maka fa'aslihu, damaikan di antara mereka ini bil adli, dengan adil, dengan seadil-adilnya. Waqsitu, lan nengenengai sira kabeh ai idilu. Innallaha satamna Gusti Allah yuhibbu kudaman sapa Gusti Allah al-muqsitin, ing wong-wong kang padha berbuat adil kabeh. Jadi didamaikan ketika terjadi dua kelompok atau dua orang terjadi pertikaian, perselisihan, permusuhan, harus didamaikan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, angin pastine wong kang iman kabeh, ikhwatun iku saduluran. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, hatta orang yang hitam, orang Badui, orang NTT, pokoknya Islam mukmin, baik kulit putih, baik kulit hitam, rambut yang keriting, rambut yang lurus, semuanya itu ikhwah, saudara, saduluran. Fa aslihu baina akhawaykum, fa aslihu dameno sira kabeh baina akhawaykum, ing antara dulurane sira kabeh, ida tanaza'a, ketika terjadi perselisihan di antara keduanya. Jadi saudara al-mu'min innamal mu'minu ikhwah, al-muslim akhul muslim. Dalam hadisnya al-mu'min, seorang mukmin ini adalah akhul muslim, saudaranya yang mukmin. Maka ketika terjadi ada dua orang mukmin berselisih, bertikai, bertengkar, faslihu baina akhawaykum, damaikan di antara kedua saudara kalian. Wattaqullah, lan watiya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Artinya bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, wa menawa sira turhamun iku wong kang padha di rahmati sapa sira kabeh. Sallallahu alaihi wasallam. Iki gitu kula panjenengan wonten ing dalu menika saged mengambil napa hikmah bahwasanya kita saudara muslim, satu saudara, satu darah. Karena nanti di kuburan yang akan ditanyakan itu
Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Bukan ormas yang dijawab. Orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin itu adalah saudara-saudara saya. Jadi kita nggak seharusnya kita istilahnya terlalu ormas itu apa? Fanatik, tidak boleh. Karena ormas ini atau ini sama-sama punya hujah, sama-sama punya referensi. Yang mau tahlil monggo, yang enggak mau monggo, yang mau kunut monggo, yang enggak mau monggo. Semuanya itu punya referensi masing-masing. Yang mau tahlil monggo, yang enggak mau jangan mencaci yang tahlil. Ibu bintang haram lebih merokok, enggak usah begitu. Yang tahlil juga begitu. Ketika ada seorang jamaah, ya sudah, penting kita rukun. Yang nggak mau berarti nggak mau didoakan. Karena orang mati, al-mayyit fil qabri, orang mati dalam kubur itu seperti hanya orang yang tenggelam minta pertolongan. Nah, pertolongannya orang yang tenggelam seperti apa orang mayit itu? Menunggu doa dari keluarga, dari anak, dari teman, dari tetangganya. Ketika ada beneran doa, maka satu doa itu lebih eke bunga daripada tunyah ben sesena kanggo orang semante. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ulangi, nanti di kuburan saya tanya kiken toh, siapa ternyata sambian ormas ini? Bukan. Saya tanya ki, saya jawab mesti nanti saudaraku adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin sebenarnya. Bisa dipahami lagi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu, cek saling benci, cek saling benci di antara kelompok setentenan. Wala tahasadu, bencet saling hasud, saling iri. Pangkat dunyah penegak Allah siapa rek? Umpamah salah satu saudara kita mendapatkan nikmat pangkat dari Gusti Allah, kenapa kita harus cemburu? Kenapa kita harus iri? Kalau kita iri, tentunya kepada orang si abri, umpama seperti tentulah apareng sejuta ke si A, pasti B pekel ke si A, kok pekel ke kakek? Karena kakek oleh PC, klero, pekel ke sedap, menterok oleh PC dia harus minta dekat orang sabri, saya rasa beri gila kan seperti itu. Jadi intinya seperti ini, yang memberikan darajat, pangkat, harta setuju dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kullu dzi nikmatin maksud. Setiap orang yang punya nikmat itu adalah maksud, diiri. Nah, kita harus sadar, kalau panjang harus sadar, iri itu adalah sifat daripada iblis. Setiap manusia pasti punya itu, karena itu coba godaan setan, godaan iblis. Dibun Aba almarhum, sifat iri ku memang eka andik menosa. Ninggalin tetangga adik mobil sakit hati, itu iri, cemburu, secoba hasud. Memang sifatnya manusia iri. Nah, cuman dibun almarhum abatin lah harus perangnya. Mon etorot, ingin sakit hati melolo, ngitelah tetangga andi sepeda sakit hati. Jadi intinya kita harus begini, introspeksi. Kalau kita punya teman seneng, kita senang, itu berarti bermasalah hati kita. Kalau melihat tetangga lagi sengsara, kita senang, itu berarti hati kulpajanan lagi bermasalah, sedang sakit. Tapi kalau melihat tetangga senang, alhamdulillah, tetangga bisa andi mobil, norok seneng, alhamdulillah.
Adik tompo banyak, alhamdulillah. Ketika tetangga adik musibah, ya Allah, ya Allah, beri contoh, muka-muka biru soleh paling utama, sabar, pas sampengin, dan nikah berarti hatinya dikit pusing. Sebaliknya tadi coba gimana? Ketika kita melihat seseorang ke teman atau saudara adik kelebihan kenikmatan nikmat di derajat pas lagi ateh, berarti salah, ada yang salah di hatiku depan jenis sebenarnya. Jadi boleh jadi almarhum abadan pula. Manusia pasti adik rasa hati ini. Cuma harus diperangi. Wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana, kemudian itu Nabi. Jangan sampai korban-korban, tak sampai tak nyapa. Tak ingin wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian ini kebenaran Allah sebagai bukti tereta. Bahkan dikatakan wala yahillu muslim ayyahjur akhahu fawqa thalathati ayyam. Tak ingin, tak halal, haram bagi seorang muslim pas sampai tak nyapa dekat tereta si muslim sampai di atas 3 hari. Nikah haram. Cuma lepas lagi tak nyapa, diminta maaf untuk seorang. Karena haram baru sampai lebih dari Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tak gelemnya ora, atau tak gelem minta sapa ora. Angkuh ego. Itu penyakit. Penyakit. Iblis setelah lagi waktu subuh, syaqiya iblis bi khamsati asya. Iblis celaka di antaranya karena 5 perkara. Iblis kan tuh. Tak gelem napa? Mengakui kesalahannya. Tak minta seporah dari Gusti Allah. Padahal di Gusti Allah iblis diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi dia tidak mau bertobat, iblis itu. Padahal iblis makhluk yang alim. Kalah dengan malaikat itu. Kealimannya lebih alim iblis. Karena dikatakan tidak sejengkal pun di bumi ini tanah yang tidak pernah dibuat sujud oleh iblis. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah perintah kepada iblis, kepada malaikat untuk bersujud kepadanya, kepada Nabi Adam, maka fasajadu illa iblis, maka semua termasuk malaikat, seluruh malaikat mereka bersujud. Artinya bersujud napa kento? Ngormat dekah Nabi Adam. Kecuali hanya iblis setak poron sujud dekah Nabi Adam. Aba wastakbar. Iblis merasa lebih hebat, merasa lebih muljah. Wa kana minal kafirin. Sebenarnya muka-muka kalau bagus terlindung daripada godaan syaitan, iblis yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Muka-muka itu ilmu sebarang kasih manfaat bagi guluban para pacang seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat, lancar rezekinya, rezeki yang halal, yang barokah, yang punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan menunaikan ibadah haji umrah ke Makkah Mukarramah dan bisa berkunjung ziarah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barakah Fatihah para leluhur kita, keluarga kita, guru kita, kedua orang tua kita yang sudah meninggal, wabil khusus pendiri daripada masjid ini, yakni Al-Maghfurlah Ramayya Haji Khalil Utsman wa Usuli wa Furi, juga abah dan kula Kiai Haji Khalil, semoga setiapnya berdalam berasa oleh rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzal li wa fili wa niyati bi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi قلبي وسمي
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وظالمتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة الفاتحة. Demikian yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.